sudah sadar sejak kuliah salah jurusan. Dan yang ternyata mengalami fenomena salah jurusan tuh nggak cuma saya ya. Menurut riset, hampir 90% gitu orang merasa salah jurusan dan kemudian antara terjebak di karir yang salah selamanya harus sampai pensiun atau ya bingung 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 berkarir dan pada akhirnya berkarir yang tidak sama dengan jurusannya kuliah. Nah, tapi saya pada akhir mengalami tantangan Pak mahasiswa salah jurusan. Nah, ini kuliahnya sudah ya 20-an tahun yang lalu gitu. Saya bingung berkarir dan kemudian ya harus mencoba banyak profesi untuk menemukan akhirnya saya enjoy-nya di mana dan saya ternyata bisa tumbuh karirnya dengan akseleratif di mana. Nah, ini nanti ada kaitannya perjalanan karir saya ini dan kebetulan ini kan saya pernah nyoba jadi sales nih ya. Pernah nyoba jadi sales yang jualan di depan layar langsung ke customer. Saya juga pernah di belakang layar jadi orang marketing, nyusun strategi promosi, pricing, kembangin produk dan seterusnya. Eh, Sampai pada akhirnya saya break jadi guru dulu setahun ikut program Indonesia Mengajar. Sepulang Indonesia Mengajar lah saya masih bingung tuh setelah berganti-ganti pekerjaan. Apa ya yang benar-benar bisa saya nikmati dan ternyata jawabannya nanti ada kaitannya dengan bagaimana mengoptimalkan keunikan karyawan kita itu ternyata bisa mengakselerasi kinerja dan karir mereka. Di kepulangan saya setelah jadi guru lah saya berkenalan dengan talent mapping, salah satu tools yang juga akan diperkenalkan di webinar. Ternyata Bapak Ibu salah satu yang membuat negara ini punya SDM dan angkatan kerja yang kinerjanya biasa aja. Salah satu faktornya adalah karena kita nggak pernah diajak mengenal diri dan potensi kita. Padahal, kenal diri dan potensi itu adalah sumber keunggulan kinerja. Nanti kita kaitkan ya dengan mengelola dan mengembangkan kinerja tim kita. Pada akhirnya apa? Mereka yang salah jurusan dan salah karir, salah pendidikan dan salah karir, kinerja itu kenapa? Karena yang penting asal kerja, tentu nggak salah niatnya mencari nafkah, tapi pada akhirnya kerjanya transaksional. Nah, saya baca curhatan sedikit di Google Form yang di ya. Ya udah, yang penting seadanya, secukupnya job desk, secukupnya target, ya kadang turun-turun sedikit, kadang ya paling bagus sesuai dengan ekspektasi itu udah lumayan. Kadang bagus, kadang enggak itu juga. Kadang memenuhi ekspektasi, kadang enggak. Kenapa? Karena pada dasarnya tadi di pendidikan kita tidak diajarkan berorientasi keunggulan kinerja. Apalagi bicara konsistensi kinerja. Kita ya yang penting bisa jawab soal ujian. Makanya kita populer sekali sistem SKS gitu ya. Dari zaman sekolah kuliah dulu. Yang penting mah bisa jawab soal. Gitu. Bukan gimana caranya saya memahami ilmu ini kemudian bisa mengaplikasikannya setiap hari. Gitu. Nah, masalahnya dunia kerja nggak sama dengan dunia pendidikan. Dunia pendidikan bisa tuh. Awal semester kita nggak harus langsung bisa belajar dulu, UTS jawab, belajar lagi, UAS bisa jawab gitu ya. Nah, masalahnya di pekerjaan konsistensi kinerja ini penting sekali. Kita nggak bisa tuh ketika ngerekrut karyawan, dia bilang, Pak, saya nggak bagus dulu ya kinerjanya. Beberapa bulan setelah itu nanti saya bagus. Nggak bisa kan? Kita nggak mau karyawan yang seperti itu. Kita berharap karyawan kita sejak direkrut, walaupun ada masa adaptasi, masa probation, kita pengen dia langsung berkinerja minimal sesuai ekspektasi dengan konsisten. Nah, singkat cerita, kenapa saya ngajak dulu kita melihat ke masalah pendidikan kita? Ya karena masalah kinerja ini bisa jadi adalah output dari pendidikan kita yang tidak mengajak kita mengenal diri dan potensi dan merencanakan jalur karir kita dengan sungguh-sungguh. Gitu. Ini yang terjadi di saya. Saya pada akhirnya saya belajar talent mapping, kemudian mengenal diri, dan saat itulah
saya memulai dan menemukan karir saya di dunia manajemen SDM atau HR. Jadi ya kenapa Teh Lina ngajak saya untuk eh, bercerita dan diskusi dengan teman-teman soal bagaimana mengelola tim. Karena alhamdulillah karir yang pada akhirnya saya nikmati emang agak jauh dengan dunia teknik elektro ya. Nggak lagi ngurus rangkaian listrik, tapi ngurus manusia gitu. Dan ternyata selarasnya bakat, nah saya menyebutnya bakat ya, atau sifat-sifat potensi saya yang unik dengan peran saya ngurus manusia, itu yang membuat saya kerja tuh nggak berasa kerja, enjoy. Dan buat saya ternyata bekerja selaras dengan potensi itu membuat energinya ngalir terus, motivasinya datang dari dalam diri saya, dan saya bisa konsisten berkinerja bahkan melampaui ekspektasi. Saya ingat di awal karir saya dulu di JNE, Bapak Ibu, saya tuh senang dan sering kali ngerjain kerjaan manajer saya. Bukan karena terpaksa, apalagi cari muka, tapi karena saya senang. Bantu bikin program 1 tahun, kemudian bikin modul, karena dulu saya dimulainya dari departemen training gitu ya. Bikin modul training dan seterusnya. Teman-teman saya gitu, komentarnya biasanya, Jak ngapain sih? Itu kan bukan job desk kamu, apa yang dikerjain? Kita kan nggak digaji untuk itu. Menurut saya dulu, itu tuh nggak jadi beban karena ternyata mengerjakan sesuatu yang selaras dengan potensi saya saat itu malah nagih, malah membuat saya nyaman, happy, enjoy mengerjakannya. Dan apa yang saya rasakan dulu ternyata berdampak pada kinerja dan setelah itu ya ternyata berdampak pada karir saya. Ketika manajer saya harus pindah, siapa yang paling siap? Ternyata saya. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu sebagai para pelaku bisnis juga harapkan dari timnya. Masalahnya tadi, kita sudah terbiasa selama ini ngeliat apa yang kurang, apa yang salah dalam diri karyawan dan mungkin anak-anak kita ya kalau bicara pendidikan. Karena kita dulu begitu. Orang tua kita fokusnya, bos kita di pekerjaan fokusnya pada apa yang kurang, tambal yang kurang. Padahal ternyata setiap orang punya keunikan potensi. Yang jangan-jangan kalau kita fokus pada potensi tersebut, itulah sumber keunggulan kinerja dan konsistensi kinerjanya. Nah, kita bahas lebih dalam ya nanti soal itu. Singkat cerita, sambil perkenalan ya. Saya karirnya selama 10 ya mungkin sampai sekarang jadi 15 tahun terakhir adalah di dunia manajemen SDM. Mulai dari korporasi logistik, kemudian masuk era startup teknologi. Saya mulai dari Kudo, kemudian ke Grab Indonesia, ya semuanya di HR. Dan terakhir karir korporasi saya di Ruang Guru. Dan yang menarik, ya kenapa saya bisa begitu akseleratif menurut saya pribadi ya karirnya, baik dari sisi jabatan atau eh, apa kompensasi. Karena buat saya ternyata kinerja itu datang dari ya tadi enjoy-nya saya menjalankan peran-peran yang dijalankan. Nah, refleksi inilah yang ingin juga saya bagikan ke teman-teman, Bapak Ibu semua, bagaimana kita juga melihat tidak hanya dari kacamata pengusaha, dari kacamata owner, tapi kita berusaha melihat juga dari kacamata karyawan. Nah, nanti saya akan bahas banyak dari sisi ini. Karena saya juga talent mapping ini digunakan untuk mahasiswa, pelajar, untuk merencanakan karir, milih jurusan, eh, sehingga mereka menemukan karir mereka yang otentik dan mereka enjoy jalani dan kinerjanya bisa unggul dan konsisten. Jadi saya sering sekali ketemu para pekerja, para karyawan, para fresh graduate yang juga ingin melihat karir dari kacamata mereka. Apa sih yang membuat mereka termotivasi? Nah ini juga saya pengen bagikan ke Bapak Ibu semua gitu. Nah cuma hampir 5 tahun yang lalu saya menyelesaikan karir HR saya karena saya ingin fokus menjalankan misi membantu sebanyak-banyaknya individu dan organisasi agar menemukan potensi terbaik mereka dan menjadi individu dan organisasi yang berkinerja unggul dengan konsisten dengan cara fokus pada kekuatan gitu ya. Dan ini adalah blind spot terbesar sebenarnya yang selama ini diabaikan orang.
organisasi, dan bahkan karyawannya fokus pada apa yang lemah dan kurang saja, tapi tidak fokus melihat apa yang kuat dalam diri mereka. Nah, kalau coba dilihat apa ya, gejala-gejalanya gitu ya, yang sering muncul, ini yang biasanya sering terjadi. Mulainya dari sini masalahnya. Salah rekrut, kemudian menempatkan orang di tempat yang salah, pekerjaan yang salah. Disinilah awal mula dari segala kepusingan kita ngurus kinerja orang, ngembangin orang di kelemahannya, investasi training, investasi bahkan mungkin rewards gitu ya, punishment. Nah, ini yang terjadi ketika kita salah menempatkan orang. Nah, ini nih. Jadi kita fokus pada, ayo dong kamu harus bisa ini, harus bisa ngerjain ini. Yang saya amati dan yang saya alami sendiri, orang kalau sudah selaras potensi dengan peran yang dijalankan, apalagi kalau dia punya misi yang kuat, selaras nih misi saya di organisasi ini dengan apa yang saya ingin jalani, yang saya rasakan dulu bahkan kerjanya, belajarnya, berkinerja itu nggak perlu disuruh gitu ya. Ini yang juga dibahas ya oleh Bapak Ibu semua di G-Forumnya. Gimana ya agar tim saya itu lebih berinisiatif, lebih disiplin dengan sendirinya. Tentu yang namanya aturan, sistem, KPI, sekarang namanya OKR gitu ya, penting. Tapi kan kita bicara di organisasi itu manusia ya. Jadi kalau kita tidak berusaha memahami manusianya, ya masalahnya nggak akan pernah selesai gitu. Nah, sampai ya gitu. Nah, ini yang klasik nih. Seringkali kita merasa masalah bisnis dan organisasi yang isinya manusia adalah semata-mata hanya aturan berupa rewards dan punishment gitu ya. Nanti saya akan bahas satu penelitian yang juga relevan dan saya amati selama karir saya di HR, bahwa reward and punishment ini ya nggak melulu efektif gitu, nggak melulu berdampak pada kinerja karyawan, malah banyak yang berdampaknya negatif justru. Orang hanya ngejar rewards, jadinya transaksional, ada bonus lebih saya kerjain, nggak ada bonus lebih nggak saya kerjain. Begitu pula dampak punishment. Orang nggak mau berinisiatif karena takut salah, takut dihukum, takut melanggar, dan seterusnya. Bukan berarti reward and punishment. Ya, itu terjadi. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, sebentar, saya tutup pintu. Nah, saya lanjutkan. Salah satunya ketika saya jadi HR adalah yang namanya manajemen kinerja. Jadi saya lagi kinerjanya dan eh, dikelola agar bagaimana dia bisa sebagus mungkin dan konsisten. Nah, ini contoh yang sering saya lakukan. Ada yang namanya evaluasi kinerja minimal 1 tahun sekali, setidaknya 6 bulan sekali. Ini juga penting. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan manajemen kinerja di tempatnya masing-masing? Walaupun saya pengen menyampaikan satu insight juga, hati-hati kita hanya fokus pada evaluasi dan angka. Seringkali angka itu yang kalau di dunia HR dipakai buat ngitung bonus sama kenaikan gaji gitu ya. Tapi ternyata kinerja itu cuma jadi angka, malah karyawan. Karyawan malah sibuk hitung-hitungan. Kok nilai saya segini ya? Kok bonus saya nanti segini ya? Ternyata yang dibutuhkan karyawan lebih dari itu gitu. Yaitu adalah ada kepedulian yang nyata dari atasan, owner, leader, sama pertumbuhan mereka. Dan ini nggak melulu soal uang loh. Yang merasa ditumbuhkan, yang merasa dikembangkan secara personal, secara karir, itu merasa lebih diapresiasi daripada mereka yang sekedar, ayo kalau kamu kerjanya segini, dapatnya segini, kalau kamu kerjanya begini, dapat hukuman. Nah, ya ini contoh bahwa kita sebenarnya ekspektasinya kan biasanya seperti ini ya. Biasanya dalam penilaian kinerja ada 5 skala penilaian dari poor atau buruk, need improvement, butuh pengembangan, meet expectation, exceed expectation, superb. Yang nilai 3 aja nih ya, yang meet expectation, kita pengen pasti karyawan kita menunjukkan kinerja yang sesuai ekspektasi, sesuai job desk, sesuai KPI dengan konsisten.
Garis bawahi kata-kata konsistensi. Itu yang pasti kita inginkan dari tim kita. Dan kita tentu pengennya sebenarnya lebih ya. Kita pengen karyawan lebih berinisiatif, jauh di atas ekspektasi kita, bahkan kalau bisa 2-3 kali lipat. Sekarang saya pengen ngasih kacamata para karyawan Bapak Ibu. Mungkin nggak ya, ini yang selalu saya tanya nih ke para pekerja, para karyawan dalam program-program yang lain. Mungkin nggak orang yang kerjanya aja nggak enjoy dengan apa yang dikerjakan, bisa sampai unggul kinerjanya, apalagi sampai konsisten. Dari yang saya amati selama karir HR saya, berat Bapak Ibu. Ya hanya segelintir aja yang unggul kinerjanya dan konsisten. Sebagian besar, ya syukur-syukur ada di sekedar cukup ya memenuhi ekspektasi. Nggak sedikit juga yang di bawah ekspektasi, bahkan buruk kinerjanya. Kenapa? Karena gitu, pendidikan kita sekedar menstandarisasikan KKM, yang penting bisa lulus dan seterusnya. Dan itu yang terus ke bawah. Nah, masalahnya karena yang penting lulus, yang penting kerja, yang penting kerjanya nggak usah peduli sesuai potensi saya atau enggak, yang penting bisa memenuhi ekspektasi, akhirnya mereka terjebak rata-rata ya. Ini dari kacamata pekerja dulu ya Bapak Ibu. Mereka terjebak pada karir yang pada pertama awalnya salah jurusan, kemudian lanjut ke salah karir, yang sekedar ngikutin tren walaupun nggak selaras dengan potensi mereka. Pada akhirnya mereka mengerjakan setiap harinya pekerjaan yang menguras bahkan energi mereka. Makanya sebagian besar pekerja apa slogannya Bapak Ibu? I hate Monday, ya besok Senin, sama TGIF, Thank God it's Friday. Alhamdulillah besok Sabtu, apalagi kayak sekarang nih. Alhamdulillah long weekend. Berarti Udah kan ada yang habis. salah ya? Ya udah yuk, udah ya. Cek cek. Udah ya. Di mana tadi? Kayaknya ada yang nggak ke unmute. Punten. Bentar. Udah ya. Oke. Nah, jadi eh sampai mana tadi? Masalahnya tadi pekerja itu kita harus pahami dulu dari si pekerja, mereka tuh banyak yang terjebak pada karir yang tidak tepat, tidak selaras dengan potensi mereka, sehingga buat mereka Senin sampai Jumat tuh menguras. Kerja di tempat Bapak Ibu itu aktivitasnya menguras. Karena mereka yang penting ya udahlah kerja dulu aja. Nggak salah, tapi tugas kita sebagai seorang leader, sebagai seorang owner untuk melihat potensi mereka di mana dan bagaimana mereka bisa optimal berkontribusi untuk bisnis atau organisasi kita. Itu tanggung jawabnya di kita sebenarnya. Karena faktanya sebagian besar pekerja ini ya salah tempat. Sehingga wajar Senin sampai Jumat yang penting survive. Pada akhirnya long weekend kayak gini atau Sabtu Minggu hilang healing akhirnya hilang beneran gitu ya. Karena Senin sampai Jumat itu sudah sangat terkuras, mereka ngecarasnya di akhir pekan atau long weekend seperti ini. Wajar motivasi atau apa yang dicari oleh para pekerja yang seperti ini adalah cuma tiga. Tanggal gajian, weekend, long weekend. Apa yang diharapkan, kinerja apa yang diharapkan dari orang yang motivasi kerjanya hanya ini. Hanya ya udahlah yang penting nunggu gajian, yang penting saya nggak dimarahin, yang penting saya ya udah deh kerja bener aja. Tidak salah, tapi kalau kita mau bicara inisiatif, bicara pertumbuhan yang signifikan, maka sulit sekali kita berharap pada pekerja yang tidak kita bantu menemukan potensi terbaiknya dan menemukan kontribusi terbaik ke organisasinya apa. Gitu. Lanjut dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, ekspektasi kita pada akhirnya semua tentang kinerja. Jadi dari semua curhatan Bapak Ibu yang saya baca, pada akhirnya kan kita pengen setiap karyawan kita, semua anggota tim kita berkinerja minimal sesuai ekspektasi dengan konsisten. Syukur-syukur mereka bisa jauh di atas harapan kita, tapi tetap dengan konsisten. Lagi-lagi tadi saya pengen highlight konsistensi kinerja ini yang nggak pernah dibahas di dunia pendidikan. Di pendidikan kita nggak harus diharapkan berkinerja konsisten sepanjang waktu, enggak. Masalahnya kita tidak pernah dipersiapkan bahwa di pekerjaan
Setiap hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun, kita harus berkinerja dengan konsisten. Kita tidak dipersiapkan untuk itu di dunia pendidikan. Makanya banyak yang, oh ternyata sekarang apalagi ya katanya generasi Z baru seminggu kerja udah, atau mungkin ada yang rekornya lebih cepat, beberapa hari kerja sudah hilang, beberapa hari kerja sudah pamit gitu ya, apa istilahnya? Ya, hilang tanpa kabar gitu ya. eh nah itu yang penting kita sadari bahwa bisa jadi ini fenomena yang sebenarnya terjadi di mana-mana gitu. Tidak menyalahkan generasi apa, generasi Z, generasi Alpha, enggak juga. Tapi memang ya sama ya, semua generasi punya proses di mana mereka melalui pendidikan dan ya output pendidikannya akan mencetak generasi itu juga. Nah, sekarang bagaimana kita minimal di bisnis kita memahami apa yang penting gitu. Nah, ini hal lain juga yang menarik. Saya pengen bahas sebuah penelitian yang eh, rutin dilakukan oleh organisasi global namanya Gallup. Gallup Organizations ini eh, riset tentang SDM-nya panjang sekali di seluruh dunia. Dan setiap tahun mereka tuh ngecek yang namanya engagement and well-being-nya karyawan. Jadi mereka melihat bagaimana sih kondisi kesejahteraan, happiness, keterikatan atau engagement mereka dengan pekerjaan dan organisasi mereka. Setiap tahun diteliti dan ada reportnya. Yang menarik nih, di akhir pandemi, pasca pandemi selesai kemarin, ini yang terpotret dan ini yang menurut saya yang menjadi potret era new normal. Ternyata selama pandemi kita semakin stres, semakin mudah sedih, semakin mudah khawatir, eh, keterikatan dan happiness kita di pekerjaan turun. Kenapa? Nah, ini menarik, Bapak Ibu. Ini ada kaitannya juga dengan generasi pekerja yang menyandarkan kerjanya pada motivasi eksternal. Jadi Bapak Ibu sadarkan ketika kita pandemi, kita semua kerja sendiri di apartemen, di kontrakan, di rumah, di kos-kosan gitu ya. Eh, Terutama yang kerjanya bisa remote gitu ya. Sekarang kita sudah kembali, tapi nggak pernah kembali pada kondisi yang normal. Istilahnya sekarang new normal gitu. Semua kerjanya independen, bisa kerja dari mana aja. Apalagi Bapak Ibu yang kerjanya digital gitu ya. Walaupun mungkin ada bisnis offline-nya, tapi ada juga kerja digitalnya. Orang tuh pada akhirnya nggak harus selalu ngumpul di kantor untuk berkinerja. Masalahnya di pandemi kemarin ketahuan, sehingga terpotret report seperti ini ya. Ketika motivasi eksternal itu hilang, nggak ada atasan yang mengawasi, nggak ada rekan kerja untuk kerja bareng, nggak ada fasilitas kantor. Ini yang terpotret. Kenapa? Karena sebagian besar pekerja menyandarkan motivasi kerjanya pada motivasi eksternal tadi. Oh, saya kalau nggak kerja, ntar atasan saya marah. Aduh, saya kalau nggak kerja malu sama temen. Saya kalau eh, nggak nggak kerja nggak bisa main sama temen. Saya kalau nggak kerja nggak bisa menikmati fasilitas kantor. Semua generasi pekerja yang menyandarkan motivasinya pada motivasi eksternal, boom ketabrak pandemi, dan sekarang era yang new normal, semuanya kerja sendiri, lebih butuh independensi, motivasi eksternal itu hilang, nggak bisa mereka andalkan, inilah yang terpotret, gitu ya. Nah, sehingga di era sekarang, di mana independensi kerja semakin penting, nggak bergantung lagi sama motivasi eksternal tadi, penting sekali setiap karyawan kita, setiap pekerja dalam tim kita menemukan dorongan dari dalam atau inner drive atau intrinsic motivation. Lagi-lagi, ini yang tidak pernah digali dan dikembangkan selama pendidikan. Apa sih yang sebenarnya memotivasi saya dari dalam diri saya? Apa sih pekerjaan-pekerjaan yang membuat saya enjoy dan
mengalir energinya mengerjakan itu. Atau bahkan lebih jauh, apa sih pekerjaan-pekerjaan yang memang pengen saya kuasai dan semakin jadi ahli di sana. Nah, pendidikan kita, para pekerja ini tidak disiapkan menemukan motivasi intrinsik itu dalam bekerja. Nah, disinilah kita sebagai para leader di bisnis kita menyadari alih-alih kita menyediakan banyak motivasi eksternal, reward and punishment, fasilitas kantor, ini mungkin penting, tetap perlu. Tapi bayangkan ketika itu semua nggak ada, contoh pandemi kemarin, apakah mereka bisa berkinerja dengan independen? Nah, sekali lagi, sistem penting, semua aturan penting. Tapi bisa nggak kita melihat bagaimana manusia ini sebenarnya secara intrinsik bisa termotivasi? Pernah nggak kita peduli apa sih yang sebenarnya memotivasi orang ini dari dalam, gitu ya? Nah, ini penting untuk kita bahas sama-sama malam ini. Oke, lanjut ya. Saya tutup pintu lagi. Oke, mulainya dari mana? Ya, kalau kita bicara eh, pengelolaan SDM, HR management, sekarang populer namanya talent management, banyak prosesnya dan bisa jadi ya kita nggak harus mulai beresin semua dari pertama kali ngerekrut sampai nyiapin orang yang mau pensiun. Kita fokus pada apa yang paling penting. Nah, apa yang paling penting bisa jadi bukan ini, tapi pada filosofi dan bagaimana prinsip yang kita gunakan dalam mengelola organisasi. Karena ternyata biasanya ya, yang saya alami dari seluruh pengalaman organisasi saya, mau perusahaan yang besar, apalagi yang relatif kecil, bagaimana owner, founder bekerja sangat mempengaruhi bagaimana tim dan organisasinya bekerja. Dan biasanya itu yang akan berpengaruh bagaimana pada kinerja setiap tim gitu ya. Ada founder atau owner yang semuanya harus dia yang ngerjakan gitu ya. Maka itu yang akan terbentuk menjadi budaya kerja. Ada yang justru pokoknya semua dikerjain tim gitu ya tanpa arahan yang jelas, itu juga akan membangun budaya kerja. Nah, sehingga menjadi penting kita sendiri sebagai leader, sebagai owner itu mengambil prinsip dan cara kerja seperti apa. Nah, ini memang sebenarnya ada topik yang berbeda lah soal bagaimana organisasi-organisasi modern, bisnis-bisnis yang sekarang tumbuh berkembang, itu tuh ternyata punya kesamaan dalam mengelola tim organisasinya. Cuma itu kita nggak bahas hari ini. Saya pengen fokus pada, karena kita mengelola bisnis itu bukan mengelola robot, bukan mengelola sekedar mesin. Kita tuh mengelola manusia yang nanti akan bikin produk dari bisnis kita, yang akan memberikan jasa dari bisnis kita. Maka kita memang harus memahami manusia ini gimana bekerjanya. Nah, saya ingin ngajaknya mulai dari sini. eh dan ini kaitannya sangat erat dengan apa yang dari tadi saya bahas. Mungkin 10 tahunan terakhir, ada penelitian yang menarik dilakukan oleh Daniel Pink atau Dan Pink terkenalnya, dibukukan dalam buku beliau, Drive judulnya, mungkin ada yang sudah baca. Nah, Dan Pink ini meneliti ternyata extrinsic motivation atau motivasi motivasi eksternal tuh sudah ketinggalan zaman dan udah nggak terlalu ngaruh, apalagi generasi saat ini dan ke pekerjaan-pekerjaan saat ini yang memang lebih butuh banyak kreativitas, butuh banyak proses berpikir, butuh ya apalagi generasinya juga generasi yang butuh ruang untuk berekspresi gitu ya. Nah, ternyata motivasi eksternal, iming-iming reward, punishment, carrot and stick gitu istilahnya, itu ngaruh tapi ya kondisinya sangat terbatas gitu. Dan ternyata ya reward and punishment dan carrot and stick ini kalau ditelusuri ke belakang, memang
mulainya ketika revolusi industri dan bisa pada pekerjaan yang repetitif, contohnya di pabrik, contohnya di pekerjaan-pekerjaan yang memang nggak butuh banyak berpikir, kreatif atau inisiatif. Ya udah, kerjanya segitu aja sesuai dengan apa yang diharapkan, cukup. Tapi di bisnis kita, kita pasti pengen orang yang punya inisiatif. Saya baca salah satu curhatan, gimana ya cara mereka berusaha memiliki juga bisnis ini dan mengambil inisiatif seperti saya gitu ownernya. Walaupun ya kita nggak bisa sebenarnya memberi ekspektasi sejauh itu, tapi gimana caranya tim saya itu lebih punya inisiatif, lebih punya rasa memiliki terhadap bisnis yang kita jalankan. Dengan kondisi ini memang nggak relevan lagi tuh cara kerja pabrik atau revolusi industri dulu yang fokus hanya pada reward and punishment. Nah, karena itulah Denping meneliti dan menemukan tiga elemen motivasi intrinsik ini. Dan tiga elemen motivasi intrinsik inilah, Bapak Ibu, yang ingin saya bagikan malam ini, selain beberapa hal tadi, yang sebenarnya itu bisa jadi kunci bagaimana menumbuhkan motivasi dari dalam karyawan dan tim kita. Nah, tinggal tentu kita lanjutkan, apakah setiap orang punya eh, dorongan terhadap tiga elemen motivasi intrinsik ini. Dan nanti saya akan kasih tahu kuncinya. Ternyata tiga elemen motivasi intrinsik ini punya satu benang merah yang erat kaitannya dengan saya sampaikan, yaitu kenal diri dan potensi. Kita lanjut dulu. Ternyata orang akan lebih termotivasi. Eh, emang saya nggak share screen ya? Ini kayaknya saya share screen deh. Ini Kak Rizka, saya share screen kan ya? Kelihatan nggak share screen saya? Atau Mbak, slide-nya Kelihatan, muncul kan ya? kelihatan Oh, Kak. Alhamdulillah. Udah, Kang, kelihatan. Oke, siap. Ini soalnya ada yang... Ini ada slide-nya kok. Terima kasih. Nah, ini tiga elemen motivasi intrinsik, Bapak Ibu, yang diteliti oleh Daniel Pink. Dan penting buat Bapak Ibu mencari tahu bagaimana motivasi intrinsik ini bisa dimunculkan dalam diri tim kita. Satu, ternyata orang akan lebih termotivasi kalau dia punya kendali dan bisa punya otonomi untuk memilih dan mengendalikan pilihannya sendiri. Gampangnya gimana? Jangan-jangan tim kita tuh gak melulu harus didikte, tapi justru ditanya, menurut kamu kalau kita mau mencapai ini, apa inisiatif yang menurut kamu penting untuk kita lakukan? Seringkali kan kita sebagai owner atau leader merasa kita yang paling tahu ya. Masalahnya, kita nggak paling tahu dan kita belum tentu benar. Walaupun tentu kita punya pengalaman lebih, bisa jadi ya, paling ngerti bisnis kita. Tapi jangan-jangan untuk menumbuhkan rasa memiliki tim kita, per, di mana mereka punya otonomi. Populer itu contoh di memang perusahaan besar ya, di Google. Google itu punya 20% rule, 20% waktu karyawan mereka. Jadi kalau 5 hari kerja, 1 hari kerja, itu bebas mereka milih mau ngerjain apa untuk pertumbuhan organisasi. Yang menarik, dari 20% waktu bebasnya Google, terutama yang engineer gitu ya, para karyawan Google ini berhasil mengembangkan produk-produk terbaiknya Google dari waktu bebas ini. Nah, ini memang ekstrim ya. Saya tidak langsung menyarankan Bapak Ibu ngasih waktu bebas 1 hari buat timnya. Karena butuh ngelihat attitude, kematangan, kedewasaan tim kita juga. Tapi bisa nggak mulai dari hal yang sederhana? Alih-alih semua hal kita dikte, bisa nggak justru kita tanya ke tim kita, oke, menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan atau apa kontribusi terbaik kamu untuk kita mencapai target ini? Menurut kamu, agar... Sebentar. Mahya, tolong ditutup Mahya. Baik. Agar em, agar bisnis kita tumbuh, agar kamu juga bisa tumbuh bersama bisnis kita, apa yang menurut kamu sebaiknya kita lakukan?
Mulai dari membuka ruang untuk tim ini juga bisa mengambil kendali terhadap apa yang mau mereka kerjakan, terhadap apa yang mau mereka kontribusikan, dan seterusnya. Nah, memang ini kalau dulu di zaman revolusi industri yang hanya ngerjain hal repetitif seperti di pabrik, nggak bisa tuh ada otonomi. Pokoknya kerjain, ini standarnya, ini yang harus dihasilkan, beres gitu. Nah, tapi apalagi di generasi sekarang yang butuh ruang ekspresi gitu ya, generasi Z, generasi Alpha, memberikan mereka ruang untuk mengekspresikan diri mereka itu penting. Sehingga mereka merasa, oh iya ya, ini tuh saya nggak sekedar jadi karyawan bos saya aja. Tapi saya juga dipercaya, diberikan ruang untuk berpendapat, memberikan kontribusi yang mungkin selaras dengan diri saya dan seterusnya. Itu yang pertama, otonomi. Pernah nggak ya kita coba memberikan ruang otonomi ini dalam tim kita? Itu pertanyaan saya untuk teman-teman. Yang kedua, elemen motivasi intrinsik yang juga ternyata berdampak besar pada kinerja, ternyata orang akan lebih termotivasi kalau tahu dia mau jadi semakin ahli dan berkembang pada hal apa. Ingin jadi semakin master pada eh, keahlian apa, pada bidang apa. Nah, masalahnya ya teman-teman tadi yang saya sudah bahas, pendidikan kita tuh nggak mengajarkan keunggulan atau mastery. Yang penting mah KKM, yang penting lulus, yang penting lolos gitu ya. Kita nggak bicara keunggulan gitu. Nah, menarik nih. Semua lini bisnis kita semua Bapak Ibu pasti punya skill spesifik yang kalau kita mau unggul di bisnis kita, sebaiknya kita semakin ahli di sana. Nah, pertanyaannya, apakah kita pernah menggali tim kita sebenarnya dia mau jadi semakin ahli di mana? Terutama dalam pengelolaan bisnis Bapak Ibu semua. Karena jangan-jangan dorongan mereka untuk bertumbuh, berkembang, itu akan mendorong juga kontribusi mereka pada organisasi dan bisnis kita. Oh iya ya, kalau saya mau semakin tumbuh dan jadi ahli keuangan dan ngurus keuangan yang lebih kompleks, bisnis yang tempat saya kerja ini harus semakin besar nih. Gitu. Oh iya ya, kalau saya mau jadi manajer, mau jadi kepala cabang, maka saya harus bantu perusahaan saya punya cabang baru dong ya. Nah ini namanya mastery. Yang ketiga adalah purpose. Wah ini memang yang paling dalam dan memang nggak instan sih, nggak mudah. Yang ketiga ini. Orang akan lebih termotivasi kalau mereka punya keselarasan antara misi individu dengan misi organisasi. Misi itu ya mereka punya sesuatu yang ingin mereka perjuangkan dalam hidup mereka atau minimal dalam pekerjaan mereka lebih dari sekedar diri mereka sendiri. Memang paling gampang purpose atau misi itu adalah keluarga gitu ya. Mereka pengen menghidupi keluarga mereka. Itu mungkin yang paling sederhana. Tapi yang akan luar biasa adalah ketika ternyata misi yang mereka perjuangkan selaras dengan misi organisasi. Oh, ternyata bisnis tempat saya kerja ini ownernya selalu punya contoh ya, target zakat yang besar setiap tahunnya atau target sedekah yang besar. Saya pengen karena ini juga komunitas TDA ya, banyak teman-teman yang dari TDA. Ternyata misi berbagi dan sedekahnya bisnis owner saya ini memang ada hal yang pengen adalah yang ingin saya perjuangkan juga. Saya mungkin nggak bisa sedekah sendiri, tapi kalau saya berkinerja dengan bagus, bisnis yang saya perjuangkan ini akan bisa memberikan sedekah yang besar dan saya berkontribusi ke sana. Nah, itu contoh tuh bagaimana menemukan keselarasan misi antara misi setiap tim kita dengan misi organisasi. Sekali lagi, ini yang memang paling dalam dan mungkin nggak instan gitu prosesnya. Contoh paling gampang saya sendiri deh. Kenapa saya meninggalkan karir HR saya untuk kemudian fokus di Pathfinder Consulting ya, tempat saya saat ini, eh, bersama teman-teman mengelola, membantu banyak organisasi dan individu sampai pelajar mahasiswa menemukan keunikan dan potensi mereka. Karena saya merasa dulu pernah salah jurusan dan bingung berkarir. Dan buat saya,
kalau saya lanjutin karir HR saya, mungkin secara kompensasi saya nyaman, tapi saya tidak memperjuangkan apapun. Makanya ya hampir 5 tahun lalu saya berhenti, saya memutuskan resign dari karir korporasi saya, dan saya memilih memperjuangkan misi saya di Pathfinder. Saya pengen bantu, sesederhana ini ya misi yang saya perjuangkan. Saya pengen bantu sebanyak-banyaknya orang menemukan potensi mereka yang unik, sehingga mereka menemukan karir dan jalan kontribusi terbaik mereka. Dan syukur-syukur organisasi di mana mereka berada juga terdampak dengan keunggulan kinerja yang mereka berikan atau hasilkan. Itu contoh bagaimana buat saya setiap hari tanggal hitam atau setiap hari juga tanggal merah, karena setiap hari buat saya nggak sekedar kerja. Saya memperjuangkan misi yang penting. Kenapa malam ini saya pengen bicara di depan Bapak Ibu semua? Karena saya pengen organisasi dan bisnis Bapak Ibu menjadi tempat yang menumbuhkan dan mengoptimalkan potensi setiap karyawan Bapak Ibu, dan dengan tumbuhnya mereka, tumbuh pula bisnis kita. Gitu ya Bapak Ibu. Nah itu memang lagi-lagi ya, prinsip kerja ini adalah prinsip yang sangat subjektif dari seorang owner atau leader bisnis. Makanya apa yang saya sampaikan sekarang, bisa jadi ada yang cocok, bisa jadi ada yang nggak cocok gitu ya. Saya kan udah gaji mereka. Ya, pokoknya mereka harus kerjain sesuai dengan yang saya harapkan. Kalau saya memiliki prinsip ini gitu ya. Kalau manusianya tumbuh, maka organisasi dan bisnisnya akan tumbuh juga. Nah, ini 3 elemen motivasi intrinsik, Bapak Ibu, yang menarik. Pernah nggak Bapak Ibu coba telisik dan lihat apakah tim Bapak Ibu punya satu minimal atau syukur-syukur 2 elemen motivasi yang bisa ditumbuhkan. Sehingga mereka punya dorongan dari dalam untuk bekerja dengan maksimal di tempat Bapak Ibu semua. Nah, yang menarik, tadi saya sudah bilang ya, ini tuh ada benang merahnya Bapak Ibu. Orang yang tidak kenal diri ketika dikasih ruang otonomi, yuk kita punya target nih 2026, kamu mau ngerjain apa? Kalau dia nggak kenal diri dan potensi dia, bingung. Ngapain ya Pak? Terserah Bapak aja deh. Kalau dia tidak kenal diri dan potensi mereka. Susah menumbuhkan otonomi ini, susah ngasih ruang otonomi ke orang yang eh, nggak kenal dirinya. Lanjut, Mastery. Orang nggak akan tahu, ayo kamu mau berkembang jadi apa? Orang nggak akan tahu mau jadi semakin berkembang dan ahli di mana kalau nggak kenal diri. Dan yang terakhir, ini yang paling dalam, orang nggak akan tahu misi apa yang mau diperjuangkan. Lagi-lagi sama, karena kalau mereka nggak kenal diri dan potensi mereka. Ya, nah. Jadi benang merah dari 3 elemen motivasi intrinsik ini, mulainya dari membantu setiap karyawan di tim kita, termasuk mungkin diri kita sendiri sebagai owner, mengenali diri dan potensi kita uniknya seperti apa. Karena jangan-jangan kita ownernya aja salah peran, gitu ya. Kita fokus ngerjain sesuatu, oh saya kan CEO. Kalau CEO di tempat lain kan kayaknya ngerjain ini itu harus tampil dan lain sebagainya. Nah, jangan-jangan kita sebagai owner pun salah ngambil peran karena kitanya sendiri nggak kenal diri dan potensi kita. Itulah yang mungkin membuat kita stres juga sebagai owner gitu ya. Nah, ini yang menarik. Bisa nggak justru nanti kita bangun bukan Superman, bukan tim yang berisi Superman semua, enggak. Kita bangun super tim yang saling memahami potensi masing-masing dan bisa saling melengkapi dengan keunikannya. Bisa jadi Bapak Ibu, yang manage operasional keseluruhan bukan Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu, tugas terbaiknya adalah ngurus keuangan aja. Atau bisa jadi Bapak Ibu sebagai owner, yang terbaik adalah ketemu dan cari customer aja. Bisa jadi Bapak Ibu yang ngurus produksi, ya justru Bapak Ibu yang harus di dapur, memastikan kualitas. Karena ternyata Bapak Ibu potensinya di sana dan enjoy-nya di sana. Dan disitulah kita dengan kelapangan dan kerendahan hati perlu belajar delegasi. Kita berkontribusi di keunggulan kita, potensi kita. Kita dengan rendah hati dibantu di keterbatasan kita oleh tim kita. Disitulah akan terbangun yang namanya 100% trust.
orang nggak selalu perlu diawasi, orang nggak perlu selalu didikte, walaupun tentu butuh proses ya, dan tetap sistem aturan juga dibutuhkan. Tapi ya dengan ini ya orang tahu, oh ya bos saya ini keunggulannya ini dan memang kontribusinya ini. Saya harus bantu dia di keterbatasan dia yang saya kuat. Nah, nanti memang ini topik berbeda ya, bagaimana kita memahami dan membangun tim yang saling melengkapi. Nah, tapi awalnya sama, dengan kenal diri dan potensi setiap individu dalam tim. Nah, ini kita masih bicara bagaimana itu berdampak pada motivasi. Belum bicara bagaimana tim itu bisa saling melengkapi gitu ya. Nah, itu butuh kenal diri dan potensinya dulu. Ini kayaknya sudah banyak yang chat dan komentar ya. Nah, saya mau lanjut dulu. Biar optimal nih semua yang bisa saya bagikan. Dan mudah-mudahan cukup praktis untuk memulai. Nah, lebih jauh, tadi kan kesimpulan kenal diri dan potensi itu mempengaruhi sumber motivasi intrinsik. Nah, ini ada satu penelitian dari Gallup lainnya. Ini penelitian yang cukup panjang, 25 sampai 30 tahun, bahkan sampai sekarang masih berlanjut. Bahwa ternyata bisnis dan organisasi yang terus tumbuh, salah satu kuncinya adalah customer yang engage. Nah, ini udah tidak bisa dibantah ya bahwa customer yang lebih dari sekedar loyal itu kunci untuk perusahaan yang terus tumbuh. Customer yang lebih dari sekedar loyal atau engage itu gimana? Mereka yang mau mengadvokasi, mempromosikan bisnis dan usaha kita. Jadi, dia tuh nggak sekedar jadi pelanggan gitu. Dia tuh jadi promotor customer yang engage itu. Nah, Gallup meneliti. Ternyata customer yang engage, yang mau ngebelain dan bahkan mempromosikan bisnis kita, itu nggak mungkin terwujud. Customer-customer atau pelanggan yang seperti ini tuh nggak mungkin datang kalau mereka tidak dilayani atau menikmati produk dari karyawan yang engage dan juga happy, enjoy, terikat dengan perusahaan kita atau bisnis kita. Contoh paling gampang, Bapak Ibu pernah makan mungkin di sebuah restoran atau pernah datang ke sebuah toko yang Bapak Ibu sadar dan kerasa betul pelayan di situ aja nggak betah kerja di situ. Dan ketidakbetahan pekerja di restoran atau toko itu membuat kita juga nggak betah. Sebaliknya, ini yang juga jadi bahan curhatan Bapak Ibu di G-Form ya. Kok bisa ya? Ini ada pekerja, dia bukan owner, tapi dia bisa kerja seolah-olah dia memiliki bisnisnya. Nah, ini yang membuat kita juga betah menggunakan produk atau layanan dari bisnis atau usaha tersebut. Nah, sekali lagi, membuat atau menemukan atau mendapatkan mengembangkan karyawan seperti ini tuh nggak instan gitu ya. Butuh proses. Ya namanya juga ngelola manusia butuh proses gitu ya. Nggak robot yang bisa langsung diprogram. Sehingga kalau kita nggak melalui prosesnya ya sulit ya. Ya, mau hasil yang optimal dari manusia tapi nggak mau memahami dan berproses untuk membantu manusia yang berkembang. Nggak bisa gitu. Nah, Gallup menariknya kemudian meneliti apa sih kunci yang membuat setiap karyawan itu bisa engage, terikat, happy, enjoy dengan pekerjaan dan organisasi atau bisnis mereka yang tempat mereka bekerja. Nah, salah satu kuncinya ternyata eh, dari model yang sebelah kiri, saya simpulkan di poin kedua, ternyata karyawan atau pekerja yang engage, betah, enjoy, itu salah satu kuncinya adalah kesesuaian antara, saya menyebutnya bakat, bakat ini sifat-sifat kepribadian yang unik dalam diri seseorang, dan itu menjadi potensi yang bisa mereka aktualisasikan di pekerjaan. Nah, jadi orang yang ternyata selaras antara bakat dan potensi mereka, kekuatan mereka dengan pekerjaan mereka, lebih mudah engage, lebih mudah happy dan enjoy dengan pekerjaan mereka. Masalahnya, lagi-lagi, pendidikan dan industri kita tidak terbiasa. Mana kualifikasinya? Kita nggak lihat dia tuh sebenarnya enjoy atau enggak gitu ya. Kita nggak lihat dia tuh sebenarnya happy atau enggak mengerjakan itu. Yang penting kualifikasinya saja. Nah, jadi Bapak Ibu, ini hasil penelitian Gallup yang kemudian menjadi dasar talent mapping, salah satu tools yang kami gunakan. Nah,
Ini yang populer banget Bapak Ibu, dihasilkan dari penelitian Gallup. Tadi itu cuma salah satu faktor ya. Nah, ini yang mau saya bahas malam ini sebenarnya lebih detail, mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, dikit lagi deh, biar ada waktu buat diskusi. Ini namanya Q12 Gallup. Gallup meneliti secara global dalam waktu yang panjang, apa sih faktor yang membuat ini memperdalam dan memperdetail tiga motivasi intrinsik tadi ya. Gallup meneliti apa sih yang membuat orang tuh makin betah, makin enjoy, makin happy dengan pekerjaan dan organisasinya. Ternyata ada 12 faktor yang menariknya, tidak ada satu faktor pun yang terkait langsung dengan kompensasi secara finansial. Bukan berarti nggak penting, tapi di dunia HR, di dunia manajemen SDM, gaji dan fasilitas itu kami menyebutnya hygiene factor. Hygiene factor tuh sebenarnya awalnya kalau sebuah rumah, gaji itu kayak WC. Orang nggak akan mau masuk rumah tersebut, nggak akan tinggal di rumah tersebut kalau nggak ada WC yang nyaman dan bisa digunakan. Jadi jadi karyawan kita nggak akan masuk ke bisnis kita kalau tidak ada gaji atau kompensasi yang adil dan memadai. Itu penting. Gaji ada. Tapi gaji seperti toilet atau WC di rumah mau dibikin semewah apapun, berlapis emas, berair susu, nggak akan bikin orang makin betah. Karena yang bikin makin betah bukan WC-nya, tapi banyak faktor lain di rumah tersebut. Nah, sama halnya gaji. Sekali lagi bukan gaji nggak penting, tapi kalau kita hanya menyandarkan hanya pada reward and punishment atau gaji saja, mau gajinya setinggi-tingginya, ini ya, senang sekali saya menyampaikan ini, sering kali saya menyampaikan ini. Orang yang datang ke kita karena gaji akan meninggalkan kita juga karena gaji. Masalahnya, kita mau nggak tahu apa yang memotivasi dia di luar gaji. Ini yang selama ini kita tidak lakukan. Oh, ternyata orang tuh bisa loh dimotivasi tidak hanya dari gaji saja, tapi dari faktor-faktor lain. Nah, tiga faktor sudah kita bahas di elemen motivasi intrinsik tadi. Ini ada 12 faktor lain yang ternyata bisa jadi tips buat Bapak Ibu sebagai leader atau owner di bisnisnya masing-masing untuk membuat karyawan semakin termotivasi, semakin engage dengan pekerjaan dan tempat mereka bekerja. Nah, ini saya bahas pelan-pelan ya, sambil kita diskusikan bersama. Nih, coba saya bisa zoom. Oh. Yang pertama, eh, ini 12 faktor mungkin nggak akan keburu kita bahas semua. Saya ingin meng-highlight beberapa hal saja yang mungkin menarik untuk Bapak Ibu explore untuk mulai dicoba di bisnisnya masing-masing atau di timnya masing-masing. Dua yang pertama ini pasti harus saya bahas karena ini basic dan nggak boleh dilompatin idealnya. Yang pertama, I know what is expected of me at work. Orang akan lebih engage kalau mereka tahu apa ekspektasi di pekerjaan, apa tugasnya atau apa job desk-nya, apa target kerjanya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kejelasan tugas dan target ini sudah diberikan? Harusnya ini standar ya. Tapi banyak organisasi yang nggak jelas tugas dan ekspektasinya. Nah ini PR ya kalau ada yang belum. Nggak harus rumit-rumit, nggak harus job desk yang gimana-gimana. Tapi ya sekarang kan kita bisa gunakan juga AI, internet gitu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya esensinya, ini menarik nih. Bisa jadi di sini juga ada ruang otonomi dan ruang diskusi. Eh, ini target bisnis kita, menurut kamu apa kontribusi terbaik yang bisa kamu berikan? Dan kamu akan enjoy kerjakan. Bisa jadi ya, dengan pertanyaan seperti ini kita pantik ke tim kita, banyak yang, Pak, saya tuh sebenarnya lebih nyaman ketemu orang. Bisa nggak ya saya nyoba jualan? Padahal selama ini dia di gudang gitu ya. Pak, saya tuh sebenarnya lebih seneng ngerjain produksi. Boleh nggak ya sekarang saya fokusnya ke bantu produksi aja. Padahal selama ini dia melayani customer gitu. Saya punya pengalaman satu klien kami yang eh, dia sales, tapi orangnya rapih, teratur, prosedural banget.
ke beliau saya sampaikan ketika saya bahas hasil asesmen talent mappingnya, Pak, Bapak tuh sales tapi rapih teratur prosedural banget. Jadi perlu SOP yang jelas nih kalau mau jualan ketemu klien atau calon customer. Tapi ke atasannya, ke ownernya saya bilang, Pak, ini orang sebenarnya rapih teratur teliti, cocoknya untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang butuh rapih teratur teliti setiap hari. Salah satunya keuangan. Ternyata saran saya diikuti dan kabar yang saya dengar berikutnya, orang ini kinerjanya lebih bagus dari orang keuangan yang ada setelah dipindahkan. Tapi tentu butuh ngembangin dulu knowledge dan skillnya di bidang keuangan. Tapi karena potensinya sudah selaras dengan peran yang sesuai, tadi ngerjainnya enjoy, bahkan belajarnya aja sudah menyenangkan buat orang-orang pada bidang yang tepat. Nah, saya tahu Bapak Ibu, rotasi orang tuh nggak mudah. Apalagi kalau ada knowledge dan skill yang belum dikuasai, ada resiko buat bisnis kita. Nah, ini yang memang perlu direncanakan. Oke, mulai dari mana? Mulai dari memahami dulu tim kita seperti apa. Nanti saya coba kasih oleh-oleh satu tools ya untuk mengenali potensi tim dengan lebih mudah. Yang kedua, mungkin saya bahas sampai tiga lah ya. Nanti selebihnya bisa dibaca, bisa dicari sendiri, bisa ditanya ke AI. Yang kedua, nah ini juga penting nih. I have the materials and equipment I need to do my work right. Saya memiliki bahan dan alat kerja untuk bekerja sesuai dengan ekspektasi yang tadi diberikan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah selama ini sudah menyediakan sumber daya yang dibutuhkan tim untuk bekerja dengan optimal? Nah, dua ini penting nih, sebelum lompat ke yang atas-atas. Nah, saya mau lompat ke yang, masuk ke yang ketiga. Nah, ini yang sebenarnya jadi melanjutkan benang merah yang tadi ya. Ternyata, sebelum kita bicara yang di atas-atas, salah satu gerbang untuk masuk ke kinerja yang unggul dan konsisten, engagement, keterikatan karyawan yang kuat dengan pekerjaan organisasi adalah yang ketiga ini. At work, I have the opportunity to do what I do best every day. Di pekerjaan, saya mendapatkan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri terbaik saya setiap hari. Jadi to do what I do best every day itu nggak semata-mata yang saya jago atau kompetensinya di mana, tapi I have the opportunity to do what I do best itu dapat kesempatan mengaktualisasikan apa yang bisa saya kerjakan terbaik gitu ya dari diri saya. Atau sederhananya tadi, mengaktualisasikan diri terbaik saya. Bayangkan, orang yang hobinya cerita, secara alami cerewet, senang ngomong, disuruh kerja sendirian, dan ngerjain sesuatu yang individual. Tentu dia tidak akan merasa nyaman karena ada diri dia yang alami tidak teraktualisasi. Padahal orang yang senang ketemu orang dan cerewet ini akan menjadi salesman yang bagus banget. Itu contoh sederhana gitu ya. Ada orang yang sebenarnya lebih nyaman ngerjain sesuatu sendirian, orangnya detail, teliti, hati-hati, dipaksa untuk harus ketemu orang. Padahal kalau dia ngurus sesuatu yang butuh detail, teliti, hati-hati setiap hari, dia akan optimal dan enjoy banget. Nah ini sebenarnya pembuka gitu ya, dan jadi melanjutkan benang merah yang tadi sudah dibahas di depan. Sisanya Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, tapi yang ingin saya lanjutkan setelah ini, sebelum kita masuk ke tanya jawab adalah poin nomor tiga ini. Bahwa lagi-lagi ternyata orang akan lebih engage, lebih enjoy mengerjakan pekerjaan dan perannya ketika mereka diberikan ruang memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan keunikan mereka. Inilah yang mendasari pendekatan yang namanya strength-based movement. Jadi pendekatan yang fokus pada kekuatan seperti judul webinar kita tadi, ini blind spot yang selama ini diabaikan Bapak Ibu. Seringkali kita fokus pada masalah, pada apa yang kurang, pada apa yang lemah dalam diri karyawan kita. Kita tidak sadar, setiap orang tuh membawa potensi unik yang alami dalam diri mereka, yang perlu kita gali. Karena pendidikan tidak menggali itu. Kok jadi PR saya sih? Ya kan kita mau optimal dan maksimal kinerja tim kita. Maka kita harus perlu punya effort dong untuk memahami dan mengoptimalkan potensi tim kita. Nah, ini menarik nih definisi dari salah satu researchernya Gallup. Ternyata strength atau kekuatan kita is an activity that strengthens you. It draws you in, it makes time fly by while you are doing it, and it makes you feel strong. Ini menarik sekali. Karena inilah yang sering diabaikan dalam konsep kinerja di berbagai
muncul kalau dia dipecut dengan reward and punishment gitu ya. Kenyataannya ada cara berkinerja dan bahkan menuju keunggulan kinerja yang lain. Nggak sekedar pakai motivasi eksternal saja. Inilah caranya. Ternyata kekuatan kita yang akan membawa kita pada kinerja unggul dan konsisten adalah aktivitas yang ketika kita mengerjakan, kita itu energinya mengalir, waktu nggak kerasa, kita tenggelam dalam aktivitas itu, dan ketika mengerjakannya, kok kita malah makin tambah kuat, bukan tambah terkuras. Nah ini menarik. Sayangnya ini yang harusnya ditemukan pada saat kita sekolah dan kuliah di pendidikan kita tidak pernah tereksplorasi. Nah sekarang Bapak Ibu, untuk mendorong kinerja nggak cuma optimal bahkan maksimal dari tim, bisa nggak membantu mereka menemukan ini? Pada aktivitas apa di tugas-tugas yang ada, mereka paling merasakan fenomena ini. Kalau dalam psikologi fenomenanya flow gitu ya. Kita tenggelam dalam aktivitas itu. Hati-hati ya, ini aktivitasnya harus aktivitas produktif ya. Bukan tidur, makan, main game, itu aktivitas kebutuhan biologis dan psikologis gitu. Nah, apa aktivitas yang mereka enjoy? Nah, memang yang namanya karir, organisasi, dan tim nggak ideal. Nggak semua orang bisa dikasih kerjaan yang mereka cocok. Mungkin dari 10 job desk, 5 cocok, 6 cocok, 7 cocok, 3 ya mereka harus mikir gimana cara mensiasatinya kalau itu memang mereka. Kang Jakanya kelempar ya? Kang Jaka, halo. Iya Mbak, sepertinya kelempar. Mohon ditunggu dulu sebentar ya. Kang Jakanya ternyata mati lampu, jadi mohon ditunggu sebentar ya. Kang Jaka OTW join.
Nah, Alhamdulillah Kang Jaka sudah bergabung kembali. Kang Jaka, Iya, sebentar. Ini saya eh, mati lampu. Tiba-tiba. Sebentar ya. Ini saya lagi loading. Sebentar. Oke. Oke. Lanjut ya. Punten ngepotong. Ini dikit lagi kok. Sebelum kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Tadi sampai mana ya? Sampai oh ini, sampai sini. Hmm, oke. Saya lanjut ya. Eh, belum ke slideshow. Oke. Ada kelihatan belum nih? Oke. Ada yang ikutan ya. Oke. Nah, jadi ini adalah kunci kinerja yang unggul dan konsisten dari tim kita ketika kita bisa bantu mereka menemukan potensi kekuatan mereka di mana dan menemukan kontribusi terbaik mereka di mana. Butuh proses, tidak mudah. Kita bisa pindah-pindahin orang, tapi memulai ini dengan mengenali diri dan potensi tim kita penting, gitu ya. Nah, bagaimana kunci untuk mengembangkan kekuatan ini? Karena nggak serta-merta kita sudah kenal seseorang, kemudian langsung bisa berkembang kekuatannya, gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya. Selama ini, kita diajarkan yang penting 10.000 jam, knowledge, skill, attitude-nya dikembangkan gitu ya. Itu yang kita pahami. Masalahnya, dari teori 10.000 jam ini, ada satu komponen yang tidak dipertimbangkan. Bahwa ternyata setiap orang punya kekuatan. Gallup menyebutnya talents. Talents atau bakat ini bukan yang di Indonesia Got Talent ya. Nari, nyanyi, olahraga. Itu yang secara sempit kita diajarkan atau kita pahami. Bakat tuh yaitu nari, nyanyi, olahraga. Semua yang hanya terkait dengan keunikan fisik. Padahal ternyata menurut penelitian Gallup, ini definisinya, bakat juga ada yang datang dari keunikan sifat. Pola berpikir, pola merasakan, pola bertindak yang alami dan berulang. Tadi ya, orang yang secara alami senang cerita, cerewet, kayak saya nih, ini udah hampir 1,5 jam. Karena enjoy jadinya ngalir. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga senang dengarnya. Nah, komponen ini nggak pernah dipertimbangkan. Selama kita sekolah, selama kita di bangku pendidikan, nggak pernah dipertimbangkan. Nggak pernah kita diajak 1 jam mata pelajaran pun mengenal diri kita. Kita ditanya, kamu enjoy-nya apa, kamu senangnya apa, kamu ngerasa berenerginya ngerjain apa. Nggak pernah ada 1 jam mata pelajaran pun yang membahas itu. Ada zaman saya dulu mata pelajaran BK, tapi asosiasi kita dulu guru BK ngurus anak bandel. Saya nggak sadar bahwa Bapak Ibu guru BK juga bisa membantu kita mengenal diri kita dan membantu merencanakan jalan karir kita. Nah, itu yang eh, penting sekali kita sadari bahwa ternyata ini aja, bahwa ternyata komponen itu penting. Setiap orang tuh pasti punya, terlepas dengan latar belakang pendidikan mereka, terlepas dari eh, bagaimana mereka dikembangkan. Setiap orang pasti punya keunikan masing-masing dalam bentuk sifat-sifat yang alami dan unik gitu ya. Nah, ini yang kita sebenarnya bisa amati. Setelah kita menyadari bakat atau potensi mereka dalam bentuk sifat yang unik, nah, ketika kita memahami keunikan mereka dalam bentuk pola kepribadian, pola sifat, atau kita sebut bakat, baru kita kembangkan knowledge, skill,
dan attitude yang relevan. Orang yang cerewet, senang cerita, baru dikasih public speaking, makin bagus. Orang yang detail, teliti, hati-hati, baru diajarin keuangan, semakin ahli, gitu ya. Yang itu yang tidak kita pahami dari konsep 10.000 jam gitu ya, bahwa ternyata mereka yang berbakat sebelum 10.000 jam sudah jago. Mereka yang tidak berbakat sebelum 10.000 jam udah nyerah. Nah, dengan formulasi ini yang jadi parameter kita ketika merekrut dan mengembangkan orang. Disitulah yang kita harapkan kita bisa membantu tim kita bekerja dengan kekuatan mereka. Nah, kalau dalam konteks rekrutmen, memang mengenali bakat dan potensi ini butuh alat bantu atau tools. Dengan assessment salah satunya talent mapping, tapi dengan pengamatan juga bisa, dengan interview bisa dicoba. Kita coba simulasi setelah ini. Tapi ternyata juga ada faktor-faktor lain yang tidak kalah pentingnya. Jadi dengan menjelaskan aspek talents ini saya tidak bilang bahwa attitude, skill, dan knowledge nggak penting. Skill penting, knowledge penting. Ini yang paling mudah dicek ketika rekrutmen. Tinggal diuji, kamu tahu nggak ini, kamu bisa nggak ini, tinggal dikasih tes. Kalau skill dan knowledge, paling gampang. Talents atau bakat bisa pakai assessment seperti talent mapping. Nah, attitude ini yang memang paling berat. Bisa nggak ada alat untuk ngetes kejujuran? Walaupun ada yang namanya poligraf ya, untuk mengetahui kebohongan. Tapi kan nggak mungkin kita rekrutmen pakai poligraf ya. Dan sekarang dia jujur, tapi apakah depannya dipastikan integritas? Nah, memang harus diakui yang paling berat ngukurnya adalah aspek attitude ini. Gitu ya. Nah, memang paling gampang attitude ini dilihat dengan rekam jejak. Gitu ya. Bisa dengan rekam jejak sebelumnya, atau dengan melihat eh, ketika masa probation dia gimana. Bisa kerja sama nggak, jujur nggak, dan seterusnya. Nah, jadi aspek attitude ini juga sangat penting, tapi memang butuh waktu dan proses untuk melihat orang tuh aslinya seperti apa. Nah, kombinasi dari talent, attitude, skill, dan knowledge inilah yang membangun strengths. Kalau orang sudah bekerja dengan kekuatan, ciri-cirinya adalah 4E ini. Enjoy ngerjainnya, mudah atau easy mengerjakannya, excellent atau unggul hasilnya, dan earn. Earn ini berdampak atau bermanfaat. Nah, harapannya tim kita dikelola dengan manajemen berbasis strengths atau kinerja berbasis strength yang fokus pada kekuatan alih-alih pada kelemahan atau keterbatasan. Gitu. Nah, harapannya, nah kalau selama ini tim kita hanya bekerja di kanan bawah, kerja sekedar karena kompeten, kuliahnya di sana, pengalamannya di sana, tapi nggak pernah enjoy, sehingga kadang bagus, kadang enggak. Harapannya tim kita mulai bekerja, termasuk kitanya, bekerja dengan konsep strengths. 4E-nya muncul semua, termasuk enjoy-nya. Karena ternyata kinerja yang unggul dan konsisten datang dari enjoy-nya. Gitu. Nah, ini pendekatan sederhana. Gampangnya tim kita coba disuruh menilai dirinya masing-masing, muncul 4E ini, terutama 2E yang pertama, enjoy dan easy di mana? Di semua aktivitas pekerjaan mereka. Atau kita juga bisa mengamati yang paling enjoy dan easy tim kita ini munculnya ketika apa. Gitu. Nah, itu juga membantu kita mengoptimalkan mereka pada peran-peran yang cocok dengan potensi kekuatan mereka. Itu cara yang paling mudah dengan observasi. Nah, yang saya pengen coba sebenarnya dan berbagi di ini adalah salah satu dari beberapa tools yang digunakan dalam keluarga tools talent mapping. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum. Talent mapping sendiri adalah asesmen personality dan potensi. Digunakan sangat luas sejak 20 tahun yang lalu. Penemu dan pengembangnya adalah Abah Rama Royani yang saat ini menampingi kita di sesi Zoom ini. Digunakan dari mulai BUMN sampai UKM dan UMKM, sampai sekarang ke pelajar dan mahasiswa, untuk setiap individu memahami diri dan keunikannya, untuk mengembangkan diri dan kinerja di
karir yang tepat. Nah, klien-klien kami, perusahaan menggunakan ini untuk memetakan timnya. Termasuk para owner, pelaku usaha UKM dan UMKM, biasanya ownernya ini ingin memahami tim, mulai dari tim inti dan tim kuncinya ya. Ini seperti apa sih sebenarnya orang-orangnya, dan saya tuh cocoknya memberdayakan mereka di mana. Termasuk saya sendiri cocoknya pada peran apa. Nah, seringkali para pelaku usaha, para owner UKM, UMKM ini mulainya dari situ. Memahami diri dan tim kuncinya untuk tahu bagi tugasnya gimana, untuk tahu kerjasamanya gimana. Ini menarik sekali sebenarnya kalau setiap tim punya sesi sendiri untuk memahami satu sama lain. Setiap orang tahu peran terbaiknya, arah pengembangan dirinya, dan dengan dibahas bareng, jadi tahu satu sama lain. Nah, nanti kalau ada yang tertarik, boleh kontak Teh Lina. Kita punya agenda offline rencananya di Sukabumi bulan Januari untuk bisa bahas hasil asesmen talent mapping bersama anggota tim. Nanti ditunggu kabarnya. Yang saya mau simulasikan sebagai oleh-oleh malam hari ini, mudah-mudahan ini terakhir beneran. Oh ya, strength typology kalau mau dicoba ini bisa digunakan untuk rekrutmen juga. Kebetulan yang ini gratis, bisa dicek di sementara ini di temubakat.com. Boleh dicek ya, mau dicoba silakan. Nanti calon karyawan, kandidat yang mau direkrut atau karyawan saat ini boleh nyoba dulu SC30 yang gratis. Nah, kalau mau lebih lengkap dan detail, ini memang kalau SC30 lebih ke profiling minat lah. Orang punya kecenderungan minat pada peran-peran apa. Nah, lebih sederhana, lebih cepat, gratis untuk dicoba. Nah, tapi kalau lebih lengkap potensi memang talent mapping assessment. Malam hari ini saya pengen ngasih oleh-oleh satu tools yang namanya SWA Interview. Hanya dengan 5 pertanyaan, kita bisa memahami keunikan seseorang atau kecenderungan seseorang pada peran-peran apa atau wilayah kerja apa. SWA itu singkatan dari Seven Working Area atau Sabta Wilayah Aktivitas. Nah, ini kalau sempat simulasi syukur, kalau enggak saya pengen ngasih tahu bagaimana 5 pertanyaan ini bisa memandu orang memetakan kecenderungan perannya atau wilayah kerjanya. Jadi, Ibu, ada yang mau sambil ada 5 pertanyaan di mana orang pada akhirnya dipandu memilah kecenderungan mereka pada 7 wilayah kerja. Pertanyaan pertama, dengan asumsi ada 100% yang bisa dialokasikan, kamu lebih senang mana? Senang aktivitas yang banyak ketemu orang atau aktivitas sendirian, individu? Ada benar salah, tidak ada baik buruk. Ada orang yang lebih senang ketemu. Kalau saya 70-30. Bapak Ibu yang mau coba boleh. Dari 100%, saya 70% senang ketemu orang, 30% senang bekerjakan sesuatu secara individu. Pertanyaan kedua, dari alokasi yang ada di atas, berapapun ya, 70%, ketika berinteraksi dengan orang, kamu lebih senang berinteraksinya sejajar, nggak di atas, nggak di bawah, komunikasi, ngajar, presentasi. Atau kamu lebih senang berinteraksinya di atas orang lain, mempengaruhi, negosiasi, jualan, memediasi. Atau kamu senang berinteraksi dengan orang di bawah orang lain, melayani, merawat, melayani. Saya 70 dibagi 3. Saya komposisinya 40, 10, 20. Kalau saya 40, 10, 20. Total 70. 40, 10, 20. Nah, pertanyaan ketiga. Dengan alokasi yang aktivitas tidak berinteraksi atau individu, berapa persen yang senang kamu lakukan aktivitas sendiri banyak mikir, atau aktivitas sendirinya nggak banyak mikir tapi tekun ngerjain sesuatu? Saya dari alokasi 30 lebih senang banyak mikir ketika mengerjakan sesuatu sendirian, 0 yang lebih butuh ketekunan. Itu saya. 30 0, boleh 0 ya. Pertanyaan keempat. Dari alokasi aktivitas yang banyak mikir, lebih senang mikirnya kreatif, imajinatif, atau mikirnya analitis dan detail? Kalau saya, dari alokasi 30 yang sebelumnya, 30 yang kreatif, imajinatif, 0 yang analitis dan detail. Boleh 0 ya, kalau mau. Pertanyaan terakhir yang kelima, jadi cuma 5 pertanyaan, ini bisa digunakan buat interview. Dari alokasi aktivitas yang butuh ketekunan,
kamu lebih senang bekerja dengan tekun di dalam ruangan atau di luar ruangan? Saya karena tadi alokasinya nol, nggak ada yang bisa dibagi. Jadi kalau tadi saya simpulkan, nih saya coba coret-coret ya. Saya tadi alokasinya 40, 40%, 10, 20, 30, 0, 0, 0. Totalnya 70, 30, harus 100%. Inilah ada SWA atau 7 wilayah aktivitas. Di sini kalau kita ambil tiga terbesar aja, berarti saya tiga terbesarnya adalah berinteraksi sejajar, berinteraksi melayani, dan berpikir imajinatif dan kreatif. Dengan tiga wilayah yang paling besar kecenderungannya, kita sudah bisa membayangkan orang ini lebih pas pada tugas-tugas apa secara umum. Nah, makanya ini memang pendekatan yang eh, tidak terlalu tajam, tapi sudah bisa digunakan. Ini mudah-mudahan bisa jadi oleh-oleh ya untuk Bapak Ibu dengan 5 pertanyaan memetakan orang ini kecenderungannya apa di 7 wilayah aktivitas. Jadi saya cocoknya ngapain nih? Jualan bisa, edukasi bisa, sebenarnya jualannya juga mungkin gayanya bukan gaya yang hard selling tapi lebih soft selling. Melayani orang juga menyenangkan. Saya biasanya kalau dalam konsultasi individu lebih banyak dengar curhat orang, membantu mereka mengenali diri dan merencanakan karir. Itu jadi ya sesi saya tuh, apa, mode saya ketika saya melayani lebih banyak dalam kondisi personal gitu. Ketika saya memberikan konsultasi individual. Tapi ketika kayak sekarang nih ngisi kelas, nah saya lebih banyak mengaktifkan mode yang senang berinteraksi sejajar, ngajar, presentasi, komunikasi. Nah, tugas saya di Pathfinder lebih banyak ngurusin pengembangan produk, strategi marketing yang 30% senang imajinatif dan kreatif. Jadi ya, ini adalah kontribusi-kontribusi terbaik saya di tim dan bisnis saya. Nah, Bapak Ibu coba kira-kira selama ini sudah ngurus yang memang kita kecenderungannya paling kuat atau tidak? Gitu ya. Ya, gimana Kang Jaka? Saya kan belum ada tim, saya kan masih terbatas resource-nya. Ya, ya memang kadang kalau semua harus dikerjakan sendiri mau nggak mau ya, pakai bakatku butuh atau the power of kepepet gitu. Nah, tapi sekarang minimal teman-teman kalau sudah punya tim, coba pakai exercise atau tool sederhana ini untuk mulai berbagi peran yang lebih pas. Syukur-syukur nanti ada yang mau coba talent mapping yang lengkap. Kebetulan sampai akhir tahun ini, eh, ya akhir tahun lah ya, 31 Desember ini sedang ada promo asesmen talent mapping. Kalau Bapak Ibu mau asesmen diri dan timnya, ini sedang ada harga promo menarik. Nanti Telina boleh sampaikan ya. Oke, kayaknya itu saja oleh-oleh dari saya. Terakhir ada apa lagi ya? Coba saya lihat. Nah ini, mungkin ini penutup ya. Bahwa pada akhirnya, apa yang kita potensinya kuat, itu yang kita coba lihat dulu. Kalau ternyata potensinya sudah tinggi dan kompetensi, knowledge dan skillnya sudah tinggi, itulah area di mana kita harusnya memberikan kontribusi terbaik. Itulah tugas-tugas utama kita. Area yang kita apply, area yang kita paling jadikan tugas-tugas utama kita dan tim kita. Tapi bisa jadi, sekali lagi ya, semua itu butuh proses. Bisa jadi ternyata setelah kita tadi ya, pakai SWOT interview, pakai assessment talent mapping, kita baru sadar bahwa tim kita ada yang potensinya kuat, tapi kompetensinya masih rendah. Maka disinilah kita perlu investasi waktu, biaya, tenaga untuk mengembangkan mereka. Saya ada orang sales yang ternyata rapi atau teliti. Ya mau nggak mau ya, kita harus memberikan mereka knowledge dan skill keuangan dulu sebelum dipindah. Gitu. Sebaliknya, dia lulusannya lulusan keuangan nih, tapi lebih seneng ngobrol dan ketemu orang. Kompetensinya tinggi, tapi potensinya memang nggak enjoy di sana, nggak ada 4E-nya di situ. Di sini 4E-nya nggak ada nih di area ini. Maka ya bisa nggak pelan-pelan ini dibatasi, sambil kita mencari orang yang lebih tepat di sana. Gitu ya. Nah ini, sebagai penutup,
bagaimana kita memanage tim kita dengan keterbatasan sumber daya yang ada, tapi kita bisa mengoptimalkan kekuatan mereka alih-alih sibuk pada apa yang selama ini lemah dan kurang saja. Itu dulu dari saya. Sebelum saya terus sampai tengah malam, saya cukupkan dulu Teh Lina. Punten dari yang tadinya disuruh 60 menit jadi 90 menit. Siap, Eh, aman, Kang. soalnya tadinya kan mau mulai setengah 8 ya. Kalau sampai jam 9 kan 90 menit. Tadi kita mulainya jam 8. Jadi ya saya kasih bonus sampai setengah 10 deh. Mudah-mudahan masih ada waktu buat diskusi dan tanya jawab. Enggak. Iya, baik. Sebelumnya Abah Rama masih ada nggak ya? Bang, Ada apa? oh ada Abah. Abah, sebelum ke pertanyaan, barangkali ada yang mau disampaikan dulu nih. Nggak ada. Udah lengkap sama si Sukabumi aja gitu. Ah iya, bisa dimampirin ya. Langsung berguru ke Abah dengan pengalaman puluhan tahun ngurus bisnis beliau juga. Ya, baik. Terima kasih Abah atas kehadirannya malam ini. Sebelum ke pertanyaan, ini di room chat ya, Kang Jaka. Dari Ya, awal mangga. ini ada dari Pak siapa? Dari Pak Edi Widayadi ya, dari Mm-mm, Sukabumi. mangga. Sebentar. Tantangan yang saat ini dirasakan, tingkat pelayanan yang diberikan kepada para pelanggan dari tim kadang tidak sama seperti yang diharapkan. Ya, Biasa, apa ya? Biasa dimengerti sih karena watak setiap orang pastinya berbeda-beda, tapi inginnya bisa sama. Gimana caranya? Gitu. ya. Itu satu. eh yang satu lagi tadi siapa ya? Bentar, Kak. Ada Pak Aziz sebenarnya. Oh iya iya, mana bentar. Nah, sudah memberikan ruang otonomi dari Pak Ajis nih, tapi kayak yang dikasih ruang bingung atau segan nih. Ini Oke. agak mirip sebenarnya ya dengan Heeh, pertanyaan sebelumnya. iya iya iya. Mau dijawab dulu apa mau dilanjutin pertanyaannya nih? Nih, dari Ibu Nita ya. Ada trik gitu untuk memindahkan orang sesuai kompetensi gak? Karena kadang orang itu nggak mau karena nggak mau ambil resiko gitu. Gitu. Terus, oh ini dari Pak Andrian mah nanyain biaya asesmen talent mapping, Kang. Ya, mangga Oke, mungkin itu dulu siap, ya, Kang. siap. Tiga dulu. Izin menjawab ya, dan kayaknya ada kaitan dengan Pak Aziz tadi. Iya, iya, Karena Pak mangga. Aziz bicara soal ini sudah ngasih ruang otonomi ya nih, tapi pada bingung dan takut. Mirip pertanyaan yang sebelumnya. Eh, iya yang sebelumnya ya soal eh, orang nih beda-beda gitu. Eh, gimana? eh, tadi yang dari Pak siapa pertama deh? Oh, iya, Dari Pak Edi yang iya, eh, tidak sesuai yang diharapkan gitu. iya, Pelayan dari timnya. iya. Nah, termasuk ini nih dari Bunita soal mindahin orang, tapi kalau mereka nggak mau karena takut ngambil resiko gimana? Nah, jadi gini, bagaimanapun Bapak Ibu, tugas kita itu bukan nyemplungin orang, tapi membantu orang untuk bertumbuh dan berkembang, dan termasuk memberikan dukungan. Kan orang tuh takut, nggak berani ngambil resiko, nggak berani ngambil inisiatif, nggak berani ngambil keputusan, karena eh, nggak didukung. Ya, dicemplungin lah gitu istilahnya ya, diceburin gitu. Nah, masalahnya gitu, kita juga nggak dilatih untuk ngambil resiko juga selama pendidikan kita. Jadi takut gagal, takut nyoba, dan seterusnya. Ini ada kaitannya nih. Nah, dukungan yang juga dibutuhkan oleh tim kita itu bukan sekedar, yuk boleh kamu pindah ke tempat baru, ayo pindah ke posisi yang lebih sesuai dengan kamu. Tapi dukungan yang mereka butuhkan juga adanya support ketika mereka melakukan kesalahan dalam prosesnya gitu. Nggak semua ujuk-ujuk tiba-tiba, wah kamu sih udah saya pindahin juga masih melakukan kesalahan. Itu bukan bentuk dukungan gitu ya. Sadari bahwa orang dalam proses mereka belajar knowledge, belajar skillnya
untuk mereka pindah ke tempat baru, itu pasti ada learning curve-nya gitu ya. Akan ada salah-salahnya dulu, akan ada proses adaptasinya dulu. Nah, tapi tadi karena mereka enjoy, harusnya energinya lebih besar, lebih semangat mereka bisa kerjakan. Nah, jadi untuk Pak Aziz dan Bunita ini sebenarnya kaitannya dengan Bunita, sorry. Eh, orang nggak berani ngambil resiko, orang nggak berani ngambil inisiatif. Tadi kalau dalam konteks Pak Aziz ngambil keputusan, ngambil inisiatif, karena mereka juga mungkin tidak merasa aman terhadap resiko kalau mereka melakukan kesalahan. Nah, jadi bisa nggak kita sebagai leader memastikan kamu nggak apa-apa coba hal baru ini dan saya akan dukung kamu meskipun kamu bikin kesalahan. Kita hadapi sama-sama. Nah, tapi tentu kita kan sebagai orang leader juga harus bantu mereka mengantisipasi agar nggak salah kan. Gimana mempersiapkan dulu knowledge-nya, gimana mempersiapkan dulu skill-nya, gimana cara kita mementor mereka untuk siap di pekerjaan baru gitu ya, di peran-peran baru. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan ya, Pak Aziz, Bunita, bagaimana mereka didukung untuk menghadapi resiko yang mungkin muncul. Jadi nggak sekedar dicemplungin atau dijorokin gitu ya. Nah, itu penting. Sehingga mereka merasa safe, merasa aman untuk ngambil inisiatif, ngambil keputusan, menyampaikan pendapat, dan seterusnya. Nah, cara lain memang mindahinnya gitu ya. Biasanya ada yang namanya mulai dari job shadowing dulu. Jadi kamu ngeliatin dulu orang yang ngerjain itu, job shadowing. Udah saya di sampingnya aja liatin, oh gini cara kerjanya. Jadi dia tetap punya pekerjaan utama, tapi di waktu-waktu tertentu dia boleh ngeliatin dulu orang di peran yang baru tersebut. Itu tahap pertama, job shadowing. Tahap kedua, ada yang namanya hmm, eh, cooperating atau gampangnya tandem lah gitu ya. Dia diajak ngerjain sesuatu bareng dengan orang yang sedang ngerjain itu di saat yang sama. Nah, itu namanya gampangnya tandem lah gitu ya. Kalau tadi kan job shadowing cuma observing ya, cuma ngobservasi. Kalau cooperating, bekerja bersama-sama atau tandem tadi, dia ngerjain tapi berbarengan atau bersamaan dengan orang yang juga sudah ahli di sana atau biasa mengerjakan itu. Gitu. Jadi ya itu sambil transfer knowledge juga. Nanti tahapan berikutnya ini fase ya. Tahapan yang ketiga adalah eh, practice with feedback. Jadi dia berlatih mengerjakan sendiri sambil didampingi, diawasi dan dikasih feedback. Kalau tadi kan ngerjain bareng, tahap berikutnya adalah dia ngerjain, berlatih dalam situasi yang aman gitu ya, resikonya sudah dipertimbangkan, dengan diobservasi, didampingi dan dikasih feedback langsung. Ini salah, ini benar, ini sudah oke dan seterusnya. Itu tahap yang ketiga. Gitu. Nah, baru ya setelah beberapa kali practice with feedback gitu ya, dengan didampingi, latihan dengan didampingi, baru dia bisa masuk untuk bekerja secara mandiri. Tapi tentu bekerja secara mandiri pun pasti masih butuh proses adaptasi sampai dia benar-benar bisa fully dilepas. Gitu. Kurang lebih itulah mungkin fasenya ya, Bu Nita, dan mungkin mudah-mudahan relevan juga dengan Pak Aziz. Gitu. Bahwa orang tuh juga butuh proses tuh. Nggak sekedar main pindah aja, nggak sekedar main coba aja tempat yang baru. Karena tadi mungkin bakatnya cocok, potensinya cocok, tapi kan dia butuh membangun knowledge dan skillnya dia gitu. Nah, fase tadi benar-benar membantu. Gitu. Nah, terkait pelayanan tadi ya, gimana caranya menstandarisasi layanan? Nah, gitu. Ternyata dorongan untuk melayani itu juga beda-beda dalam diri setiap orang, seperti yang Pak disampaikan. Ada orang yang memang senang melayani, senang bantu orang secara alami, ada yang biasa aja dorongan terhadap itu. Bahkan mungkin dia kuatnya di yang lain. Memang akan lebih sulit buat orang yang nggak punya dorongan melayani kalau ditempatkan di tugas melayani. PR gitu. Nah, maka menjawab pertanyaan Pak Edi, penting sekali untuk melihat ini orang dorongan melayaninya gimana. Senang nggak ketemu orang, senang nggak bantu orang, senang nggak melayani. Biasanya orang yang secara alami sudah senang melayani, nggak perlu lama-lama eh, kasih tahu customer service atau customer
Service excellent pun udah secara alami senang. Mangga Pak Yudi, aduh, syafakallah, mudah-mudahan segera sembuh ya. Jangan begadang malam-malam, Pak, kalau sedang tipes. Enggak, gitu. Sip, mudah-mudahan menjawab. eh Kalau tadi cerita Pak Aziz sih, karena Pak Aziz juga praktis typing, saya yakin sudah memberikan. Cuma betul Pak, gitu ya. Faktor, mungkin saya nggak bilang orang Indonesia lah ya, tapi mungkin kebanyakan kita, terutama di pendidikan dulu, nggak diajarin dan terbiasa ambil resiko gitu. Sehingga ini terkait dengan pertanyaan Bu Nita, ada banyak ketakutan dan kekhawatiran yang memang juga harus kita apa ya tadi ya, kita berikan dukungan untuk memastikan kamu nggak sendirian lah menghadapi resiko itu. Nah, segitunya lah gitu ya, yang mungkin kita harus lakukan sebagai seorang leader. Sebenarnya tadi saya pikir beberapa slide ini waktunya nggak panjang ya. Tadi saya sudah nyiapin beberapa materi lain, cuma kayaknya udah nggak cukup ya, Telina. Termasuk tentang terkait leadership. Eh, Nanti di lain waktu lah ya, atau mungkin di acara kita offline di Sukabumi. Terakhirnya mungkin ya dari eh prosesnya berapa lama? Lanjutan pertanyaan nih dari Ya. Bunita ya. Relatif untuk setiap orang, tapi biasanya kalau dia selaras potensi dengan apa yang dia akan kuasai, lebih cepat. Bahkan belajarnya aja mandiri. Gitu ya. Ini yang saya alami dulu ketika mengawali karir HR. Saya pinjem dan bawa pulang buku-buku atau diktat pelatihan di kantor terkait HR karena saya latar belakangnya bukan manajemen SDM dan psikologi industri organisasi. Tapi belajarnya aja ada enjoy. Jadi gitu, ketika selaras antara bakat potensi dengan apa yang kita mau pelajari dan kuasai, belajarnya aja sudah sangat dinikmati dan energinya besar. Gitu. Jadi relatif sebenarnya, tapi harusnya lebih cepat untuk mereka yang selaras antara potensi sama apa yang mau dikuasai. Nah, tapi ya dikasih apa ya timeline aja Bu, gitu. Dan itu kita sebagai leader pasti penting dan banyak. Jadi nggak mungkin tiba-tiba langsung itu aja. Tugas kita sebagai seorang adalah menjadi source atau sumber belajarnya dan mendampingi progresnya. Minimal dengan caranya yang gimana kemarin sudah ngasih sumber belajar ini, kamu sudah belajar sampai sejauh mana? Sesederhana itu deh Bu, gitu ya. Jadi menyediakan sumber belajar, menyediakan fasilitas belajar, dan mendampingi progres mereka untuk belajar. Kalau untuk info biaya talent mapping, nanti dari Teh Lina ya, mangga Teh di, disampaikan. Terakhir dari Mbak Habibah, Ya, ya, ini Kang. em, orang yang punya peran tapi tidak punya peran. Oke, nah ini menarik ya. Kan tadi ya saya bilang aspeknya tuh TASK, Talent, Attitude, Skill, dan Knowledge. Ini juga menjawab penting mana bakat atau kerja keras. Dua-duanya penting. Orang berbakat tapi tidak bekerja keras mengembangkan knowledge, skill, dan attitude-nya tidak baik, yang nggak akan jadi kekuatan juga. Eh, ini yang ingin saya sampaikan, bisa jadi ya, Mbak Habibah, cek juga kalau memang talentnya sudah selaras dengan perannya, knowledge dan skillnya sudah ada. Tadi yang saya bilang, elemen paling sulit sebenarnya, attitude-nya gimana, akhlak, adab, nilai-nilai yang dia pegang tuh baik atau enggak. Eh, jadi bisa jadi faktor talent, skill, dan knowledge-nya sudah oke, tapi attitude-nya bermasalah. Nah, ini butuh intervensi juga gitu ya. Gimana caranya dia memperbaiki sisi attitude-nya dia. Nah, eh, tapi menarik gitu, coba digali juga. Bener nggak ya dia sudah menyadari potensinya, dia sudah menemukan motivasi intrinsiknya dia yang tadi gitu ya. Kalau ternyata aspek attitude ini nggak bisa cocok karena ada perbedaan value atau prinsip, bisa jadi memang penempat dia bukan di tim kita gitu, bukan di organisasi kita. Kalau ternyata tadi ya value-nya beda, misinya beda, apa yang diperjuangkan berbeda, ya mungkin memang opsi terbaik adalah memberikan dia kesempatan untuk berkontribusi di tempat yang lebih selaras dengan diri dia gitu. Tidak hanya secara peran tapi secara nilai-nilai organisasi gitu. Itu kali ya. Jadi bisa faktor attitude, bisa faktor keselarasan dengan nilai atau misinya organisasi,
Kalau memang ternyata sudah dikasih kesempatan, sudah di rolling, ternyata nggak fit, ya faktor-faktor lainnya harus dipertimbangkan sih. Nah, tinggal tadi mau masih diberikan ruang untuk mengeksplor dirinya di tempat ini atau ya udah kita sepakat untuk tidak bersama aja. Wah, ini lanjut nih pertanyaannya nih. Eh, nah, pertanyaan terakhir tadi deh, bagaimana mengkomunikasikannya? Mengkomunikasikan hal-hal seperti ini juga memang butuh orang yang cocok bakatnya. Jadi orang yang lebih bisa lugas, tegas, belak-belakan. Kalau di talent mapping ada yang namanya bakat komen gitu ya. Bisa jadi lebih mudah menyampaikan hal-hal seperti itu. Tapi bisa jadi orang-orang yang ngomongnya justru lebih persuasif, lebih dengan pendekatan yang nyaman buat orang, pakai ada bakat communication, empati, harmoni, bisa jadi lebih cocok. Tergantung mau pakai pendekatan apa dan di organisasi kita lebih cocok komunikasi dengan gaya apa. Gaya lugas, tegas, belak-belakan atau gaya persuasif. Atau bisa ngelihat diri kita sendiri, Mbak Habibah sebagai orang yang berkewajiban ngomong, nyamannya ngomong dengan cara seperti apa. Nah, ini mudah-mudahan menjawab juga pertanyaan yang kedua. Jadi strategi komunikasi bisa ngelihat dulu orangnya lebih cocok dengan gaya seperti apa dan cari orang yang pas untuk ngomong ke orang seperti itu. Atau kalau memang kita yang bertanggung jawab buat ngomong, lihat kita nyamannya ngomong dengan cara seperti apa. Gitu ya. Jadi ini topik yang mungkin berbeda lagi ya soal strength based communication dalam sebuah tim. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lagi kita bahas ya topik ini. Tapi bagaimanapun ya, memahami diri dan potensi setiap anggota tim itu adalah langkah awal memulai. Tapi sistem, aturan juga tidak kalah pentingnya dan jangan sampai juga dikesampingkan. Bagaimanapun kan eh, tadi ya ada aspek attitude, keselarasan nilai yang juga perlu dipertimbangkan. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya, Mbak Habibah, di kesempatan yang terbatas ini. Nanti kita lanjut diskusi lagi. Itu Teh Lina, Baik, mangga ya. ada informasi apa lagi buat teman-teman? Silakan. Terima kasih Kang Jaka, luar biasa nih. Udah mau hampir jam 10, tapi oh ini ada yang raise hand, Kang Jaka bagaimana? Masih ada yang resen emang? Ada yang raise hand nggak sih? Nggak ada kayaknya. Oh nggak ada nggak? Nggak ada. Sebelum ditutup ada yang bertanya dulu sebelum Kang Jaka meninggalkan room ini. Tadi yang nanya asesmen TM. Oh iya, baik ya. Bapak Ibu semua, kayaknya diskusi malam ini nggak cukup ya, Kang Jaka ya. Cuma berapa menit ini kita? Ya dari jam 8 tadi kayaknya kita masih kurang ya. Insya Allah kita akan mengadakan agenda lanjutan dari malam ini. Saya izin share screen ya. Ya, materinya lebih mendalam dan insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan, nah udah ada ya, udah ada belum share screen-nya? Sudah Teh. Udah ya. Sudah. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa memahami lebih mendalam terkait dengan kekuatan tim ya. Malam ini sudah dikasih oleh-oleh sama Kang Jaka, mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih memahami, lebih mendalam, goals-nya dapat banget gitu ya, supaya timnya kuat dan membantu akselerasi percepatan bisnisnya. Kami menghadirkan workshop Strength Based Business dan Team Development. Ya, insya Allah ini akan diadakan di Sukabumi. Di meeting room Azkia. Kalau yang belum tahu, Azkia ini sekolah SIT ya. Ada di Cisaat. Insya Allah acaranya tanggal 10 Januari, hari Sabtu. Dari mulai jam 8 pagi sampai jam berapa Kang Jaka biasanya kita mengalir Biasanya sampai ya. sore ya. Iya. Walaupun Sampai jam acaranya kita ya. diagendakan sampai asar, tapi biasanya lebih ya. Ya. Nah,
kenapa sih Bapak Ibu harus ikut acara ini? Karena di acara ini nanti kita akan membahas secara penuh tentang assessment talent mapping. Jadi Bapak Ibu nanti akan assessment talent mapping dan hasilnya akan kita bahas langsung di acara eh, pada hari Sabtu tanggal 10 Januari nanti. Dan juga selain itu kita akan membahas tentang pola kekuatan dari Bapak Ibu sendiri dan juga memahami kemampuan leadershipnya itu ada di mana ya. Lalu yang dibahas juga nanti tentang optimalisasi potensi tim serta strategi penempatan peran tim berdasarkan dengan potensinya ya. Insya Allah goalsnya mudah-mudahan dari hasil workshop ini bisa membantu bisnis Bapak Ibu semua yang organisasi yang bisa membangun pondasi kerjanya yang lebih produktif, yang lebih harmonis, lalu insya Allah ya lebih naik kelas lagi gitu ya, dengan timnya yang udah lebih kuat. Itu ya Bapak Ibu tadi yang sudah menanyakan biayanya berapa. Untuk special price-nya sampai 31 Desember sekarang itu 500.000 saja. Itu sudah termasuk assessment talent mapping. Ya, assessment talent mapping itu biasanya Kang Jaka normalnya berapa? Biasanya kita normalnya 400.000 ya, Iya, asesmennya saja gitu ya. Nah, ini sudah termasuk workshopnya. Kalau lebih dari tanggal 31 Desember, biaya normalnya itu 650.000 ya. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang hadir pada malam ini dan mau mendaftar pada malam hari ini, ada diskon spesial lagi nih. Diskon spesial lagi potongan 10%. Dan mudah-mudahan tidak hanya Bapak Ibu saja nih yang ikut, tapi bisa mengajak timnya juga gitu ya. Karena penting sekali timnya dihadirkan supaya pada saat pelaksanaan nanti selain Bapak Ibu memahami potensi diri sendiri, juga bisa langsung memahami potensi timnya dan bisa menempatkan langsung gitu ya. Mumpung ada Kang Jakanya nanti gitu, jadi bisa langsung tanya-tanya langsung gitu ya. Gitu. Mungkin itu untuk pendaftarannya nanti bisa langsung menghubungi nomor admin yang sudah memberikan link Zoom kepada Bapak Ibu semuanya. Gitu. Itu untuk pengumumannya. Eh sebelum ini masih ada. Oh, untuk rekamannya, insya Allah nanti saya kirimkan ya. Kalau Mangga Kang Jaka sebelum ditutup mungkin ada closing statement. sampai jumpa di Sukabumi. Yang di luar Sukabumi mungkin sekalian liburan ke Sukabumi ya. Mudah-mudahan bisa ketemu dengan Bapak Ibu dan timnya. Kalau bisa tim intinya dibawa sehingga bisa langsung kita bahas juga hasil timnya untuk setelah pulang bisa saling memahami lebih kuat gitu ya dan tahu penempatan timnya seperti apa. Iya, baik ya, luar biasa Kang Jaka. Terima kasih sekali atas ilmu yang sudah diberikan. Ini Kang Jaka, Bapak Ibu lagi liburan seperti lagi mudik ya Kang Jaka. Tapi masih bisa menyempatkan berbagi kepada kita semua. Insya Allah ilmu yang sudah diberikan oleh Kang Jaka kepada kita semua bisa bermanfaat dan bisa menambah kebaikan untuk bisnis kita semuanya. Sebelum ditutup, saya izin dulu di foto bareng ya, Kang Jaka. Walaupun udah ada yang keluar, Siap, boleh Mangga. dibuka dulu kameranya, Bapak Ibu. Yang dibuka dulu kameranya. Baik, ya. Ya, hitungan 1, 2, 3 tersenyum. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Yang selanjutnya.
Bentar. Iya, udah selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di acara workshop tanggal 9 Januari 2026, mengawali awal tahun dengan semangat tim yang luar biasa, insya Allah. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silahkan chat ke admin yang sudah memberikan link Zoom ya. Saya akhiri pertemuan malam ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hatur nuhun semuanya. Kang Jaka, hatur nuhun. Izin di Tadi kan izin di close pamit. ya. Abah, hatur nuhun.